Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, NIM 190820140059, kelas PGSD 2 semester 6. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk kelas 4 semester 2, tema 6 dengan judul Cita-citaku, subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran ke-1. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, jika semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin doanya ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya hadir? Jika ada yang tidak hadir karena sakit atau izin, segera sampaikan kepada Ibu ya. Bagaimana? Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Jadi adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang tema apa? Ya, benar sekali. Dilat, minggu lalu kita belajar tentang tema pahlawan. Jadi, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran ke-1. Baik adik-adik, silahkan kalian buka bukunya halaman pertama. Terdapat gambar seorang anak perempuan. Menurut adik-adik sekalian, apa yang sedang dilakukan oleh anak perempuan tersebut? Apa ada yang tahu? Yang tahu silahkan angkat tangannya ya. Nah, kepada Fadli, silahkan. Ya, benar sekali ya. Terima kasih atas jawabannya Fadli. Jadi, hal yang sedang dilakukan oleh anak perempuan tersebut yaitu dia sedang berkhayal. Kelak, jika dia sudah dewasa, dia ingin menjadi seperti apa? Entah itu menjadi seorang guru, penyanyi, arsitek, dokter hewan, atau bahkan pilot. Nah, jadi adik-adik, guru, penyanyi, arsitek, dokter hewan, polisi, tentara, dan pilot, dan masih banyak lainnya, itu semua adalah sebuah cita-cita. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran ke-1. Mengenai cita-cita, apakah adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu cita-cita? Silahkan angkat tangannya yang mau menjawab. Ya, Dila, silahkan. Ya, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya ya, Dila. Beri tepuk tangan dulu kepada temannya. Jadi, adik-adik, cita-cita adalah sebuah impian atau keinginan kita untuk menjadi seperti apa di masa depan. Entah itu menjadi seorang guru, dokter hewan, pilot, tentara, polisi, dan masih banyak lainnya. Jadi, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah kalian memiliki cita-cita? Silahkan angkat tangannya. Semuanya angkat tangan ya, tentu saja, karena kalian memiliki cita-cita untuk diraih di masa depan. Nah, apa-apa saja cita-cita adik-adik sekalian? Ayo, ketua kelasnya mau jadi polisi. Kalau Isyan mau jadi apa? Dokter, apalagi tentara. Semua cita-citanya bagus-bagus ya. Silahkan adik-adik sekalian buka buku paketnya halaman kedua. Ayo mengamati. Silahkan amati gambar profesi yang ada di dalam buku. Silahkan adik-adik mencari keahlian-keahlian apa saja atau kegiatan utama apa saja yang dilakukan dan dibutuhkan oleh profesi tersebut sesuai dengan bidangnya. Kalian dapat menuliskan jawaban kalian di dalam kolom yang tersedia pada setiap gambar.
Misalnya, perhatikan gambar pertama, yaitu gambar seorang guru. Apa kegiatan utama dari seorang guru? Kegiatan utama seorang guru dalam kegiatan sehari-harinya adalah mendidik murid-murid untuk berkepribadian baik dan mengajari murid-murid berbagai mata pelajaran untuk memastikan semua murid memahami apa yang diterangkan. Jadi seperti itu contohnya ya adik-adik dalam menjawab soal ayo mengamati. Setelah adik-adik mengerjakan latihan yang ada di halaman 2, coba adik-adik perhatikan bukunya pada halaman ketiga. Terdapat sebuah kolom tentang pekerjaan yang menjadi cita-cita adik-adik. Silahkan kalian dapat menuliskan apa cita-cita kalian dan menuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh profesi yang kalian pilih. Jika sudah, selanjutnya kalian perhatikan lagi bukunya pada halaman ketiga. Ayo membaca yang lanjutannya di halaman keempat ya, di mana terdapat sebuah puisi, Cita-citaku. Silahkan adik-adik membaca puisi dengan judul Cita-citaku. Jika sudah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silahkan adik-adik perhatikan pada halaman keempat. Ayo berdiskusi. Setiap kelompok memperhatikan langkah-langkah pada bukunya untuk menemukan ciri-ciri dari sebuah puisi. Setelah kalian menemukan ciri-ciri dari sebuah puisi, silahkan kalian simpulkan hasil diskusi kalian pada kolom yang ada di halaman kelima ya. Jika kalian sudah selesai menyimpulkan, apakah ada kelompok yang ingin membacakan hasil diskusinya mengenai ciri-ciri dari sebuah puisi? Nah, kepada kelompok 1, silahkan kalian bacakan kesimpulan mengenai ciri-ciri dari sebuah puisi yang kalian temukan. Bagus sekali ya semuanya. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Jadi adik-adik, adapun ciri-ciri dari sebuah puisi yaitu yang pertama, sebuah kata-kata atau kumpulan kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah baris itu dinamakan dengan baris puisi. Lalu yang kedua yaitu baris-baris yang terkumpul menjadi beberapa bagian itu dinamakan dengan bait puisi. Yang ketiga yaitu bunyi vokal. Pada setiap baris di akhir kata itu dinamakan dengan rima puisi. Rima itu disebut juga sebagai pengulangan bunyi di dalam sebuah puisi ya adik-adik. Adapun ciri-ciri puisi yang kita temukan hari ini, yang pertama yaitu kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris disebut dengan baris puisi. Yang kedua yaitu sebuah baris-baris yang tersusun dari beberapa bagian itu disebut dengan bait puisi. Lalu yang ketiga yaitu bunyi vokal. Dalam sebuah puisi itu dinamakan dengan rima. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai ciri-ciri dari materi puisi ini? Ya, Fadli. Pertanyaan yang bagus sekali ya Fadli. Jadi secara umum ciri-ciri puisi itu selain ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, bahwa terdapat baris, bait, dan juga rima, puisi juga memiliki bentuk yang rapi. Biasanya setiap barisnya itu terdiri atas 4 sampai 5 suku kata di dalam puisi itu. Juga tidak terikat tentang berapa jumlah baris, rima, dan juga irama. Jika kalian sudah mengerti mengenai ciri-ciri dari sebuah puisi, silahkan kalian perhatikan bukunya lagi pada halaman kelima. Silahkan kalian susun bagian-bagian puisi tersebut menjadi sebuah bait puisi. Kalian dapat menuliskan hasilnya pada kolom yang ada pada halaman yang sama ya. Jika kalian sudah selesai menyusun puisi kalian, harap adik-adik sekalian perhatikan kembali teks informasi yang ada di halaman 6 tentang cita-cita menjadi seorang dokter hewan. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya, Ibu akan bacakan. Kata Lani, apakah aku bisa mengubah susunan, baris, dan puisi itu ya? Kata Udin, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Kata Lani, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Kata Udin, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Kata Lani, aku senang dengan hewan.
Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi seorang dokter hewan, agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sedang sakit dan butuh pertolongan, kata Udin. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa, kata Lani. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan, kata Udin. Baiklah Lani. Setelah kalian mendengar percakapan antara Lani dan juga Udin, apakah ada di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang dokter hewan? Apakah ada yang tahu tugas utama dari seorang dokter hewan? Nah, benar sekali. Jadi tugas dokter hewan yaitu merawat dan menolong hewan peliharaan. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa siklus pertumbuhan hewan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Yang pertama yaitu siklus pertumbuhan kucing. Siklus pertumbuhan kucing ini dimulai dari anak kucing, kucing muda, lalu kucing dewasa. Lalu gambar kedua yaitu siklus pertumbuhan seekor ayam. Berbeda dengan kucing ya, pada siklus kucing hanya terdapat 3 proses, sedangkan pada siklus ayam terdapat 4 proses. Yang pertama dimulai dari telur ayam, kemudian telur ayam menetas, kemudian setelah menetas telur ayam akan menjadi anak ayam. Setelah anak ayam akan tumbuh menjadi ayam yang dewasa. Jadi adik-adik sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita sudah belajar berbagai macam cita-cita dan juga apa saja keahlian dari cita-cita tersebut. Kita juga sudah membaca bersama sebuah puisi tentang cita-citaku dan juga mencari ciri-ciri dari puisi tersebut. Lalu kita juga telah belajar mengenai siklus-siklus dari hewan peliharaan. Jadi adik-adikku sekalian, sudah dapat membayangkan cita-cita apa saja yang ingin kalian raih di masa depan, agar kalian dapat mempersiapkan atau belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita tersebut, dimulai dari sekarang. Jadi seperti itu ya. Nah adik-adik, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Jangan lupa dikerjakan ya. Kalian dapat bekerja sama atau meminta tolong kepada orang tua kalian dalam membantu kalian dalam mengerjakan LKPD ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Cukup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi simulasi pembelajaran kelas 4 semester 2, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.